aku, dan senyumanmu membuatku rindu. Bagaimana caranya, oh kasihku, ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya? Aku yakin di antara kita masih ada cinta yang membara. Bagaimana caranya, oh sayangku, ku ingin juga kau mengerti. Bagaimana caranya? Haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi, agar tiada pernah ada kata berpisah. Lupakanlah cerita kelabu, dan kita susun lagi langkah baru. Oh, bagaimana caranya, oh kasihku, ku ingin bahagia denganmu. Bagaimana caranya? Haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi, agar tiada pernah ada kata berpisah. Haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi, agar tiada pernah ada kata berpisah. Masih ada, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya, lestari budayaku. Apa kabarnya dulur Jogja? Luar biasa sekali nih di hari ini bisa berjumpa dengan Anda tentunya di podcast Ngobrolin Jogja. Dan tadi sudah ada Tommy dan Lintar, boleh tepuk tangannya. Senang sekali tentunya saya Wijil Ramadhani di Ngobrolin Jogja ini tentunya persembahan dari Humas Jogja. Kita akan bicara mengenai pameran seni kontemporer dongkrak perekonomian melalui kekayaan seni dan budaya. Dan tentunya kali ini Ngobrolin Jogja sangat spesial karena kita berada di tengah-tengah Arjok yang luar biasa, merupakan pagelaran atau pameran seni yang membawa Jogja ke kancah dunia. Dan juga kita ketahui bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu bisa dibilang kawah condro di muka untuk para seniman, para budayawan untuk mencari jati diri atau menunjukkan prestasinya
dan juga hal-hal mengenai karyanya. Tapi tentu saja berada di Jogja, selain itu juga merupakan privilege di lingkungan kebudayaan, pasti tentu ada pasang surutnya, ada hal-hal yang tidak mudah yang memaksa para pelaku seni ini untuk memutar otak di tengah kesenian yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Diperlukan adanya pancingan-pancingan bagi generasi muda untuk tetap mencintai budaya, untuk tetap menjadikan budaya sebagai nafasnya. Ibaratnya kalau hari ini kita mahir joget K-pop, tapi kita juga nggak lupa tentang joget-joget tradisional. Kita mahir berbahasa Inggris, tapi juga tahu bahasa-bahasa yang cocok untuk orang-orang yang lebih sepuh dan bahasa-bahasa Jawa. Dan hari ini saya tidak sendirian, karena hari ini saya bersama dengan narasumber spesial yang merupakan sebuah kebanggaan saya bisa berada di antara beliau-beliau ini. Sudah hadir tentunya Mas Hari Pemat, beliau adalah penggagas dan juga pendiri Arjok. Apa kabarnya Mas Pemat? Baik. Luar biasa ya pastinya. Alhamdulillah. Agenda-agenda kayaknya makin padat aja nih Mas. Ya, selama Arjok memang kita harus padatnya menyambut tamu sih. Betul. Termasuk hari ini ya, agenda-agenda ini banyak juga ya. sekali tamu dan agenda. Oke baik. Dan juga tentunya sudah hadir bersama dengan kita Ibu Dr. Anda Eni Lestari, Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Atlas Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni. Bagaimana kabarnya Bu Eni, kabarnya? Baik, selamat siang, kabar baik, sehat selalu, salam budaya. Lestari budayaku. Bu Eni ini kayaknya juga sibuk banget nih Bu, akhir-akhir ini saya lihat. Ya lumayan lah Mbak, kalau sudah Juni, Juli, Agustus ini bulan-bulan sibuk untuk di OPD di khususnya di kebudayaan. Betul, di kesenian juga ya kayaknya kesenian, ini ya, bulan-bulan ini kan bulan-bulan kita mulai banyak kegiatan yang terkait dengan banyak festival yang antar OPD gitu kita nyengkuyung festival, kemudian fasilitasi ke teman-teman komunitas ini ya, udah full terus. Iya. Ibaratnya tanggal dramatiknya ini lagi di puncak-puncaknya ya Bu ya? Dramatiknya naik terus. Nanti di triwulan 4 baru turun. Oke, baru nafas lagi gitu. Enggak nafas Mbak, laporan. Oh ya, siap laporan ya, nggak boleh ketinggalan. Dan juga tentunya sudah hadir yang spesial juga Mas Ari Wulu. Beliau adalah seniman gamelan, seniman kekinian, pelari atau sport seleb ya kayaknya nih. Ya. Banyak hal yang dilakukan ya akhir-akhir ini. Sport baru ini istilahnya. Benar. Kabarnya gimana nih Mas Wulu? Baik Mbak Wicu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Asik. Saya agak grogi sebenarnya. Kan kalau biasanya kan kita berjumpa-jumpa di ruang yang lebih casual. Terus hari ini ada beberapa pertanyaan yang nampaknya sangat penting untuk ditanyakan untuk kemaslahatan kesenian di Yogyakarta. Oh ya? Iya. Oke. Jadi kayaknya ini hal-hal yang sangat penting dan mungkin pembicaraan kita bisa menjadi sejarah karena mungkin akan muncul statement-statement baru dari Mas Pemat, Mas Wulu ataupun Bu Eni gitu. Oke. Karena kita sedang berada di Arjok, kayaknya saya boleh ke Mas Pemat dulu, boleh kali ya Mas ya? Ya. Oke. Ini kan bisa dibilang Arjok itu menjadi salah satu agenda atau event wajib yang ditunggu-tunggu banyak orang, banyak kalangan, penikmat seni. Generasi sekarang, generasi senior itu kan ditunggu-tunggu banget dan juga dibicarakan Mas. Bagaimana kemudian mengakomodasi hal-hal tersebut, orang-orang yang sangat menunggu-nunggu Arjok itu? Iya, sebenarnya tugas kita ini kan pengen mempresentasikan hasil karya para seniman yang terkini, yang terbaru. Tentunya itu dulu yang kemudian menjadi konsentrasi kita gitu. Perkara nanti setelah disajikan, setelah dikemas menjadi event Arjok, di sana pastinya kemudian kita tawarkan kepada publik, karena siapapun tidak hanya pecinta seni tetapi juga masyarakat luas. Baik itu yang anak-anak maupun sampai yang mereka memang kemudian sudah terbiasa melihat pameran seperti Arjok gitu ya. Jadi selalu ingin mengabarkan, selalu pengen mempresentasikan, selalu pengen memberikan sesuatu yang terbaru, terkini kepada masyarakat luas, itu adalah tanggung jawab besar. Mengakomodasinya tentu dengan presentasi yang baik, kemasan yang baik, bahwa ini ada semacam event design gitu ya. Mudah-mudahan nggak mengecewakan dan selalu berusaha
mengakomodasi perkembangan hari ini. Selalu memberikan sesuatu yang terbaru, baik itu dari tren yang ada sampai karya-karya seniman dari pemikiran-pemikiran yang paling mutakhir, pastinya itu seperti itu. Dan mengolah isu-isu yang paling baru dan kemudian ditawarkan kepada publik. Ini loh yang kemudian yang digelisahkan, ini yang pengen disampaikan, ini yang kemudian ingin ingin dikabarkan bahwa secara bahasa seni, bahasa artistik disampaikan melalui sebuah perhelatan yang itu menjadi satu kesatuan yang kemudian kita kemas menjadi sesuatu yang happening gitu dan mungkin menghibur, menginspirasi dan lain-lain, itu yang kemudian menjadi tugas kami. Oke, berarti ada upaya-upaya untuk mengakomodasi hal-hal hari ini supaya lebih diterima di masyarakat begitu ya. Kemudian kalau kita lihat Arjok itu kan berbagai kumpulan-kumpulan budaya atau ada karakter Jogja atau ada budaya Nusantara di dalam sini begitu. Bagaimana cara kemudian menjaga eksistensi itu supaya budaya Nusantara tetap lekat, tetap bisa dilihat di tengah gempuran seni yang hari ini luar biasa perkembangannya sangat pesat gitu. Iya, pastinya saya tentu berterima kasih kepada para seniman ya. Seniman kita terutama memang sebagian besar adalah seniman Indonesia gitu yang kemudian berkumpul dan kemudian mempresentasikan hasil karya yang terbaik di Jogja gitu ya. Dan tentunya secara tidak sadar atau otomatis gitu karakter karya mereka itu sudah mengedepankan tentunya tidak luput dari akar budaya. Jadi memang karakternya sudah Nusantara sebenarnya. Mau sekontemporer apapun, mau mendapatkan pengaruh dari karya manapun, teman-teman seniman sudah otomatis tetap membawa nilai-nilai atau membawa karakter karyanya bahwa itu adalah khas Indonesia, khas suku di salah satu suku di Nusantara. Misalnya ada yang dari Papua, kemudian ada yang dari Nusa Tenggara Barat, kemudian ada juga yang dari Aceh, kayak gitu-gitu. Saya kira itu tidak bisa dipungkiri, ini tetap karakter Nusantara. Sehingga ketika berkumpul di Jogja, yang di Arjok, kemudian ini dikemas dalam sebuah event yang kontemporer, konon kontemporer begitu, tapi tidak akan bisa lepas dari karakter daripada budaya Nusantara itu sendiri. Jadi ini istilahnya tidak perlu menjaga atau kemudian secara otomatis bahwa kita mempunyai karakter seni kontemporer yang Indonesia. Itu yang paling utama buat saya, sehingga ketika kita berkunjung atau orang lain berkunjung ke Indonesia, ke Jogja, oh ini khas Indonesia. Ini kontemporernya, kontemporer Bali, kontemporer Padang, kontemporer itu tidak lepas dari itu. Walaupun kita ngomongin seni memang universal, tapi karakter itu memang kemudian menjadi sesuatu yang otomatis. Mbak Mela misalnya ada di wilayah ini. Walaupun dia dari Belanda, ketika dia lama tinggal di sini dan kemudian mendedikasikan seluruh profesinya ada di wilayah ekosistem seni kontemporer, maka dia mengambil nilai-nilai, mengambil materi-materi atau konten-konten kenusantaraan, dan itu sangat membanggakan kita tentunya. Orang luar saja bisa, kemudian mereka tinggal di sini, kemudian sangat membumi, tentu kita harusnya lebih membumi dan tentu juga lebih kuat cengkeraman akar budayanya di sini. Betul. Dan itu sudah menjadi hal yang melekat gitu ya, udah nggak perlu dibuat-buat lagi atau dicari-cari lagi, karena memang sudah menjadi ruh dari seni itu sendiri di sini ya. Oke, saya boleh bergeser ke Mas Bulu. Mas Bulu yang sangat kontemporer. aku iki. Mas Bulu, kalau tadi aku ngomong bahwa selain kita juga bisa mempelajari, kita mahir joget K-pop atau joget seperti yang lagi viral di media sosial, tapi juga jangan lupa untuk tetap belajar beksan atau tari tradisi. Saya kalau ngomongin tari, saya sebenarnya agak malu sama Bu Eni ya, karena Bu Eni expertnya di bidang tari gitu ya. Nah, tapi seenggaknya ketika kita belajar hal yang modern, tapi kita nggak lupa dengan akar rumput kita. Mas Wulu sepakat nggak dengan statement itu, atau ya enggak lah, kita kan hari ini aja gitu. Tak pikir gini ya, hari ini tuh kita nggak bisa serta-merta terus menolak apa yang terjadi di luar sana masuk ke dalam kehidupan kita.
Kalau memang mau seperti itu ya mendingan Indonesia ini dibikinin barricade itu, nggak boleh ada yang masuk sekalian supaya ini pure. Kemurnian itu buat saya sangat bagus ya. Tapi kalau kemurnian itu akhirnya menjadi murni tapi tidak bisa menerima orang lain, terus apa gunanya kemurnian kalau buat saya? Ya. Sebenarnya ini adalah cara saya melihat bagaimana kemurnian itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Tidak harus misalnya kemurnian itu misalnya air putih ini gitu. Ternyata kalau di Jogja tuh orang lebih suka minum yang atau makanan yang manis. Kenapa enggak dikasih gula sedikit sih gitu. Supaya si yang murni ini juga bisa dirasain oleh banyak orang. Meskipun untuk kita sendiri kita akan lebih memilih yang putih ini ya, yang tanpa gula. Seperti halnya hari ini, kalau kita menolak perkembangan zaman itu kan terus gimana kita mau bikin planet sendiri gitu. Terus akhirnya ketika planet itu kita misalnya ya nek dilalah bahasa Inggrisnya dilalah ya apa? Dilalah. Dilalah dapat planet sendiri gitu kita ya. Terus hidup di situ. Sekolah yang jumlahnya pertama 1 juta orang ya berkembang menjadi 10 juta menjadi 1 miliar orang. Tiba-tiba kita kekurangan pangan. Mau nggak mau minta bantuan orang lain. Orang lain mau ngasih bantuan, tapi pangananku kok gini, orang pure gue terus kita nggak mau nerima, itu kan juga kesia-siaan yang luar biasa ya menurut saya. Nah itu aku melihatnya seperti itu Mbak. Jadi kalau misalnya ada tradisi atau ada adat yang kemudian dikembangkan atau disikapi dengan cara kekinian, dengan apa yang terjadi hari ini, itu merupakan salah satu upaya agar semua orang, agar ini menjadi makin meluas, maksudku seperti itu. Bukan hanya terus jadi eksklusif ya, tapi justru inklusivitas itu akan berada di situ. Proses adaptasi dan penerimaan, acceptance atas apa yang dimiliki oleh orang lain itu menurut saya lebih penting daripada kita terlalu mengagung-agungkan diri kita sendiri. Begitu ya, serem ya. Aku kaget ya kok ngomongnya gini ya, tadi skripnya gimana? Maksudku seperti itu Mbak. Oke, nah ini yang menjadi pertanyaanku adalah karena Mas Wulu ini kan juga praktisi seni, pemerhati seni gitu kan. Generalis saya tuh. Iya generalis, luas banget gitu ya Mas ya. Kalau kita boleh berandai-andai, saya mau izin apakah mimpi ini mungkin atau enggak gitu ya. Kalau kita ngomongin sekarang kan lagi zaman-zamannya wibu, K-pop gitu. Apakah mungkin akan bisa ada seumpamanya pagelaran wayang atau ketoprak, tapi yang kemudian sangat mentoleransi hal-hal yang ke barat ataupun kemana Korea-Koreaan gitu. Tak pikir gini, apa yang terjadi di dunia dari dulu sampai hari ini tuh modelnya masih sama. Mereka itu membuat sebuah sistem yang kemudian satu kelompok besar itu sepakat untuk mengerjakan hal yang sama. Nah, menurut saya, ini opini saya pribadi ya, yang terjadi di Indonesia itu belum seperti itu. Karena kita itu terlalu majemuk, masih banyak keinginan yang atau belum ada kesepakatan untuk mewujudkan sesuatu bersama. Ada satu tok Indonesia dikdaya seutuhnya, itu tok. Tapi caranya ada banyak sekali. Nah, mungkin dengan adanya pengalaman-pengalaman atau referensi seperti yang terjadi ketika Jepang setelah dibom sama sekutu, lalu dendamnya Korea atas Jepang, lalu marahnya Cina atas Eropa dan Amerika gitu kan. Mereka tuh membuat sebuah sistem yang membuat mereka menjadi dikdaya. Dan keputusan mereka untuk membuat sikap-sikap seperti itu kadangkala kontroversial. Tapi itu nggak apa-apa kalau itu memang perlu dilakukan, perlu diambil. Seperti India juga ketika tidak menerima budaya-budaya barat di negara mereka. Hasilnya hari ini kain sari, Bollywood, itu sangat-sangat kita kenal hari ini. Mungkin kalau kembali ke zaman waktu Soekarno melarang musik ngak-ngik-ngok masuk ke Indonesia, mungkin kultur kita juga akan kurang lebih seperti India. Kita akan sangat kuat nek ngobrol nuki ya kromo halus, kromo inggil dan ngoko no. Lalu mungkin musiknya gitu, wah nganu ya, genderane sih kayak enak gue headbang. Mungkin akan terjadi dialog-dialog seperti itu ya. Tapi karena itu tidak terjadi, mungkin yang terjadi seperti hari ini. Ya. Maksud saya seperti ini, misalnya kalau kita sepakat,
itu kita tidak mencontoh atau harus memasukkan misalnya musik gamelan terus dicampur dengan musik Korea atau musik Barat. Sekarang juga nyebut musik Korea itu yang seperti apa, semua orang nyebutnya K-pop. Padahal kalau akarnya K-pop itu musik elektronik. Lah kalau musik elektronik asalnya dari mana? Yang dari referensi yang pernah saya baca yang pertama kali memunculkan tuh Kraftwerk dari Jerman. Bukan Amerika, bukan Eropa, bukan Inggris maksud saya. Nah, terus sekarang itu bisa diomongin musik K-pop, tapi kan mereka tetap pakai bahasa Korea. Mereka punya gestur yang sangat Korea. Walaupun posturnya mereka harus nyontos ke komik-komik. Mereka akan menyaingi Jepang ketika Jepang sangat rindu kaki jenjang dan matanya yang belok. Semua animasinya juga seperti itu. Ketika Jepang mengharapkan kekaisarannya atau shogunnya menjadi pahlawan bagi Jepang, mereka menciptakan Gundam. Ya. Nah, strategi itu yang mungkin bisa kita jadikan referensi. Jadi operating sistemnya yang kita copy terus kita sesuaikan. Kita nggak mungkin berbicara di dunia memaksakan dengan cara berbicara kita. Kita ya kayak teknologi sekarang lah. Nek OS-mu ora diupdate, ya kamu nggak bisa menerima semua komunikasi itu dari luar. Jadi OS-nya kudu podo sih. Memang harus ada kesepakatan untuk penyeragaman itu. Iya. Supaya bisa berkomunikasi. Nah, yang dihadirkan apa bisa macam-macam. Nggak perlu musik elektronik dengan gamelan. Bisa jadilan dengan musik Irlandia mungkin, aku nggak tahu ya. Karya terbarumu ya atau nanti violin ya? mungkin. Karya terbarumu ya akan segera ya? Enggak, itu udah lama ya Sir ya. Okay. Mungkin seperti itu. Jadi percampurannya nggak melulu, kita nggak usah nyontoh percampuran yang terjadi hari ini, tapi operating sistemnya yang kita contoh. Nah itu satu Indonesia harus sepakat, tapi nggak sepakat ya nanti ya seperti untung kita punya Mas Heri Pemat yang tetap ngeyel bikin arjok, punya teman-teman yang lain yang tergabung di Jogja Festival. Ya. Terus tak pikir ada yang perlu diapresiasi juga bagaimana peran serta pemerintah DIY dalam hal ini ya. Ya. Seperti tadi Mbak Wijel sempat menyinggung masalah privilege. Bagaimana teman-teman Pemda DIY mensupport ekosistem seni di Jogja. Ini kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Tidak saya temukan di daerah lain di Indonesia. Itu yang menurut saya lumayan lah ya Bu ya. Tapi perlu didorong lagi gitu supaya lebih asik. Oke, jadi dimungkinkan ya ada perpaduan budaya itu, tapi mungkin tergantung juga untuk apa gitu. Bukan perpaduan budaya, tapi operating system. Operating sistemnya, oke baik. Nah kalau tadi Mas Mulu sudah nyenggol Bu Eni ya, kayaknya ini dari pemerintahan itu harus... saya supaya segera ke Bu Eni, soalnya saya terlalu banyak ngomong. Iya nggak apa-apa. Karena ini memang waktunya diperuntukkan untuk ngomong gitu. Baik, Bu Eni, nah ini kan diapit juga oleh orang-orang penting di dunia seni hari ini, ada Mas Mulu, ada Mas Pemat. Apa Bu pendapatnya dengan adanya pagelaran-pagelaran seni di Jogja? Kami matur dulu bahwa kami di Gundo Kabudayaan ini sesuai dengan tupoksi kami di Pergub nomor 71 tahun 2018, kami itu adalah mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan. Jadi kami mempunyai ketugasan di urusan kebudayaan menika di bidang pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan baik itu yang tangible maupun intangible. Nah, di samping kami ini tokoh-tokoh muda yang berprestasi menika Mas Pemat, Mas Wulu ini sungguh menjadi salah satu motor kami, salah satu penggerak kami di bidang budaya khususnya di Yogyakarta. Karena kita tahu bahwa Yogyakarta ini sebagai kota yang tadi sudah dikatakan tidak ada di provinsi lain. Kita itu DIY ini sebagai pusatnya festival. Hampir setiap hari, hampir setiap minggu itu banyak festival yang dilaksanakan oleh baik itu OPD, organisasi pemerintah daerah maupun komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Nah, banyak juga acara-acara seni budaya yang selalu ditunggu oleh masyarakat. Yang wah ini tahun ini apa, tahun ini muncul apa lagi ya, Jogja muncul apa. Dan ini menjadi barometer untuk perkembangan seni budaya di provinsi lain. Salah satu contohnya Arjok Niko yang sampai hari ini masih berlangsung sampai tanggal 27 nggih, Mas Heri ya. Sampai dari tanggal 30 Juni sampai 27 Agustus. Nah, ini kan
suatu perhelatan budaya yang cukup panjang yang sudah sangat dinanti oleh masyarakat tidak hanya Yogyakarta dalam dan luar negeri itu sangat menantikan muncul apa lagi ya Arjok ini, apa lagi yang muncul ya dari Jogja. Nah ini biasanya dan selalu menjadi barometer di kota-kota maupun di provinsi atau di luar DIY. Nah kami matur bahwa saat ini Yogyakarta menika pelestarian dan pengembangan kebudayaan menika tidak hanya dari sisi yang tadi kok langsung kontemporer, bukan ya. Kami di Kundo Kabudayaan ini memilah-memilah ini yang ada tradisi sudah ada. Kemudian yang seni kerakyatan ada, yang festival, yang khusus-khusus festival, yang festival itu berjenjang ada. Yang kami harus memfasilitasi desa-desa budaya di Yogyakarta ini kan kami sekarang sudah memiliki 76 desa budaya yang persebarannya 19 ada di Gunung Kidul, 19 ada di Bantul, 19 ada di Sleman, 16 ada di Kulon Progo dan 3 ada di kota. Ini tidak ada di kota yang lain, tidak ada di provinsi yang lain yang desa menjadi pusat budaya, menjadi pusat perkembangan kebudayaan yang akan nanti menumbuhkan melebar sampai ke kabupaten, ke provinsi dan salah satu upaya dari visinya Bapak Gubernur bahwa kelurahan itu adalah ujung tombak kami di dalam mengembangkan apapun pemajuan kebudayaan, pemajuan ekonomi, pemajuan kesejahteraan apapun juga. Menika kami lakukan untuk pembinaannya ada di kelurahan. Jadi ujung tombaknya ada di kelurahan. Ini tindak lanjut dari visi Bapak Gubernur di dalam mengembangkan Yogyakarta menika. Nggih, ngaten. Iya baik, jadi memang di keistimewaan ini ada kebudayaan yang memang sangat dijaga sekali ya Bu ya? Iya betul ya. Karena juga di tradisi ataupun di adat juga ada event-event seperti Selasa Wagen, begitu juga. Ada yang kalau memang itu dalam sisi kami harus nilai-nilai luhur yang harus kami jaga, kami punya wadah yang namanya Catur Sagotro. Catur Sagotro menika kami menyatukan terah Mataram. Jadi dari Kasunanan, Mangkunegaran, Keraton Ngayogyakarta dan Pura Pakualaman. Ini yang kami harus menjaga seni tradisi klasik yang harus kami jaga selalu dari keluarga Mataram, keluarga besar Mataram ini sehingga menjadi satu kesatuan Jihtrah menika wau sehingga tidak akan mungkin lepas dari klasiknya ya, dari seni klasiknya. Ini kok sudah kami laksanakan itu. Namanya Catur Sagotro. Oh ya, jadi memang sudah banyak sekali upaya-upaya dan juga peran pemerintah sendiri ya. Pemerintah sendiri. Kemudian ke komunitas-komunitas yang ada di masyarakat kami juga harus mendukung, harus mensupport karena di ketugasan kami di pasal di TUSI yang di Pergub 71 tahun 2018 itu disebutkan bahwa kami berkewajiban untuk memfasilitasi pengembangan industri kreatif baik itu di sektor kebudayaan khususnya kepada komunitas-komunitas seni yang ada di Yogyakarta. Nah itu salah satu ketugasan kami, maka kami selalu nyun sewu kami akan mensupport jumlahnya tidak sama ke komunitas-komunitas itu tentu tidak sama. Misalnya ke Arjok, ini kita juga mensupport. Kemudian ke JGF Mas Ari Bulu ya, YGF yang akan kita laksanakan tanggal 20 Agustus. 20 Agustus ini ada JGF, kemudian FFD, Festival Film Daerah. Kemudian ke FFD, kemudian ke komunitas-komunitas JSSP, Patung, ke komunitas Patung. Hari ini ada ke komunitas Kukuruyuk ini komik. Oh ya, Kukuruyuk sedang berlangsung ya Bu. Sedang berlangsung. Hari ini ada workshop dan lomba komik. Ini ke komunitas komik. Kemudian ke komunitas-komunitas tari, jelas ada ya ke komunitas tari kita ada tim pengembangan tari. Kemudian ke komunitas film, itu kami juga ada tim pengembangan film yang nantinya ada mempersiapkan ke menikah kuratorial pendanaan perfilman ini ada. Jadi memang kami memiliki ketugasan untuk mensupport komunitas-komunitas yang tumbuh yang ada di Yogyakarta menikah. Termasuk yang di Arjok juga ya Bu ya? Termasuk yang ada di Arjok menikah. Ada apa aja Bu? Di Arjok ini tahun ini kita bisa masuk Arjokit ya Mas Heri ya. Ini baru tahun ini ada 25 karya ya kan kita dulu. 25 karya bisa masuk di Arjokit. Kalau tahun kemarin
ada anak-anak yang bisa pameran tapi belum ada wadahnya sendiri. Kalau sekarang ini kami di wadahnya di Art Jockey, kemudian Young Artist Award ini memberikan penghargaan kepada seniman-seniman muda khususnya di Perupa yang usianya di bawah 35 tahun. Kemudian kita ada yang namanya Kuratorial Tour. Kuratorial Tour ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa melihat, mengapresiasi Art Jok. Mengapresiasi Art Jok. Tahun ini kita 160 orang kita bagi per 30 per sekali masuk 30 itu. Jadi ada seperti itu. Kemudian juga ada Jogja Art Week ini ke katalog kegiatan selama Art Jok berlangsung dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 27 Agustus menikahnya. Itu support kami ya, memang sedikit sekali mungkin bagi Art Jok, tapi itu adalah peran kami untuk ke Art Jok, bahwa Art Jok adalah kami akan selalu ngerengkuh nyengkuyung pelaksanaan Art Jok menika. Juga komunitas-komunitas yang lain, juga festival-festival yang lain. Selain festival-festival yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan sendiri, yang ada festival ketoprak, festival sendera tari, festival teater, festival Alangan Carito, itu kami akan mensupport. Nanti tanggal 25, 26 kita ada festival Sendera Tari yang tahun ini kita laksanakan di Taman Budaya Gunung Kidul. Karena Gunung Kidul sudah memiliki taman budaya yang cukup bagus, yang representatif, bisa dipakai siapa saja monggo. Kami akan menggilir atau tidak hanya di kota saja, biar festival Sendera Tari ini juga dinikmati oleh masyarakat di luar kota Yogyakarta. Kami pelaksanaannya di Kabupaten Gunung Kidul. Oke, wah ini kalau tadi Bu Eni sudah spill banyak tanggal di Jogja nih, jadi untuk seluruh sedulur Jogja nih kalau ke Jogja bisa catat tanggalnya gitu, atau pantau terus nih Humas Jogja gitu. Selain itu nanti kita di bulan Agustus sampai dengan September ini kami baru menyiapkan Festival Kebudayaan Yogyakarta. Oke, baik, luar biasa. Silakan kalau akan berkunjung ke Jogja agenda sudah menanti. Betul, agenda sudah menanti dari setiap sudut yang ada di Yogyakarta. Oke, kita akan rehat sejenak untuk seluruh sedulur Jogja. Barangkali mungkin punya pertanyaan atau mungkin pingin curhat sama Mas Wulu, Bu Eni ataupun Mas Pemat, bisa sertakan di kolom komentar dan juga namanya. Jangan kemana-mana, kita akan menyaksikan ada yang lucu banget nih. Katanya lucu banget nih, langsung aja duo seger banget. Selamat siang sedulur Jogja. Benar banget. Jumpa lagi dengan kita seger banget. Sejenak gergeran dengan bahan ngetan ya. Tapi kali ini adalah momen yang cukup spesial. Spesialnya kenapa? Karena kita memasuki bulan-bulan dengan semangat kemerdekaan. Benar banget. Dan kita ketemu dengan sosok-sosok yang penuh kemerdekaan. Nah, seniman ini merdeka berkarya soalnya. Benar banget. Jadi keseniannya itu kan dari hasil kemerdekaannya dia. Betul sekali. Coba nek seniman kok oke hutangnya, arep berkarya we kangelan ngono kayak kan. Nah, wis kokean pikiran ya. Nah, ini saya pengen berterima kasih karena sudah dikasih kesempatan sama Humas Jogja untuk bisa kembali menghibur di Ngobrolin Jogja ini. Benar banget. Dan juga saya tuh jadi tambah semangat karena kenapa? Karena narasumbernya dan juga ini moderatornya ini tuh penuh dengan semangat. Kita mulai dari Bu Eni. Bu Eni ya? Bu Eni itu nama mengandung makna. Maknanya apa Bu Eni? Maknanya itu Bu Eni. Eman-eman nek ra diseleh neng seni. Berarti emang cocok ya? Iya, makanya Bu Eni ini tadi ada yang di Ampu itu tuh disingkat Atlas. Atlas Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni. Makanya cocok Bu Eni ditaruh di seni. Ini tadi apa? Eman-eman nek ora diseleh neng seni. Atau endah dan nyeni itu bisa. Endah dan nyeni. Nyeni banget Bu Eni ini. Makanya kalau para seniman-seniman muda butuh konsultasi,
terkait dengan Dinas Kebudayaan bisa ke Bu Eni. Langsung ke Bu Eni Langsung ya. ke Bu Eni, betul sekali. Nah, dan sini, tidak ini kalah semangat juga ini fans. Saya ngefans maksudnya. Apa? Mas Wulu. Oh, Mas Wulu. Mas Wulu ada kepanjangannya. Weh, Mas Wulu ini panjang banget. Kalau yang kalong enggak ya? Apa? Kalau yang kalong enggak. Wulu kalong. Enggak, maaf. Enggak, itu ngawur Mas Wulu ini. Mas Wulu ini ada kepanjangannya. Apa? Wulu. Wonge unik ning luar biasa. Wih. Maksudnya unik gimana, kamu jangan kurang ajar loh. Loh, ya jelas unik toh. Wong cah nom-nom iki sing dipikir iki sing tren-tren kekinian isi ngopeni gamelan. Toh. Dan luar biasanya gamelan ini meskipun klasik, meskipun konvensional, tapi sama Mas Wulu disulap menjadi sesuatu yang sifatnya internasional. Keren. Kurang kontemporer apa? Temanya kok ya abot banget. Kalau gitu aku nggak mau kalah. Apa coba? Ada tuan rumah, Mas Pemat. Coba, nama adalah makna. Mas Pemat itu jelas ada artinya. Apa? Pemat itu pemikirannya melesat ke depan. Inovatif. Makanya ini ya, apa tercipta Arjok ya. Bener, ini tak umbul-umbulke ben aku mlebu kene entuk. Ben tahun karo Pak D iku dijak meneh. Tapi untung namanya Heri Pemat. Coba kalau namanya Heri Pendek. Apa itu? Pasti pemikirannya jarak dekat. Untung Pemat ya melesat ke depan. Iya, kalau Pemat pemikirannya melesat ke depan. Nah ini, ya kalau yang MC yang cantik ini. Oh ada juga ini ya MC-nya, anak moderatornya ini juga ada maknanya ya. Dia langganan di roasting guys. Tadi sebelum kita mulai request ya tadi podcast ya. saja udah meminta di apa? Namanya Wijil. Wijil. Wani isin jalaran oke cicilan. Manten anyar soalnya. Oh, manten anyar sing prabot-prabot karo sing panci-panci kuwi mau durung rampung cicilan. Benar banget. Ya, jadi kita doakan juga semoga Mbak Wijil ini ya Bu Eni dikasih kesempatan lagi ya. Diajak terus. Karena banyak cicilannya dan tidak terlupa juga kita. Iya, saya anggotanya Mbak Wijil. Nah, tapi ngomong-ngomong seni kontemporer. Nah, ini kita apalagi ini di Arjok ya. Sangat Betul. kontemporer banget. Kok bisa? Ya itu. Banyak seni yang ini loh. Kan Arjok itu tidak hanya pameran seni rupa aja tapi juga berkolaborasi dengan berbagai macam pertunjukan. Nah, kontemporer banget betul ya. Artinya ini ya apa campur-campur ya. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal seni kontemporer, ini saya juga sedang menyiapkan sebuah proposal yang ingin saya berikan kepada Mas Heri Pemat. Kamu ngapain? Untuk tahun depan. Ngapain? Ikut. Lu kamu tuh nggak pantas no. Kontemporer dari mana kamu tuh? Loh. Aku tuh kurang kontemporer apa loh? Maksudnya gimana? Coba. Kontemporer ini kan dari yang apa? Klasik dimodernisasikan. Aku punya background. Backgroundmu apa? Loh, backgroundku kurang kontemporer apa toh? Apa itu? Saiki coba dari atas. Kamu lihat kurang boros apa kira iku iki? Maksudnya gimana? Kalau kurang boros apa iki gimana? Loh, lah iya toh. Apa bentuknya kaya Meganthropus ngene iki? Bentuknya kaya Meganthropus Paleojavanicus ngene iki. Tapi KTP ku 96, coba juga KTP ku nek ora percaya. Oh, kamu modernisasi umur toh? Kamu itu masuk umur gitu toh maksudnya? Iya, artinya dari background aja aku seniman udah. Kontemporernya itu tadi. Bahwa saya tuh antara klasik dan juga modernnya ini tuh berada dalam satu tubuh. Terus yang mau dipamerin kamu sendiri gitu? Lu ya enggak, artinya dari syarat persyaratan latar belakang background aja saya udah punya. Oke. Nah, dari segi proposal keseniannya yang mau saya ajukan nanti ke Mas Heri Pemat itu adalah instalasi seni. Instalasi seni. Iya. Keren. Instalasi seni yang di situ mengandung unsur-unsur satu. Apa itu? Kolaboratif. Biar semangatnya kontemporer. Oke. Lalu yang kedua, ini juga
bisa menimbulkan unsur ekonomi kreatif. Woi. Sesuai dengan tema yang dibicarakan tadi. Jelas, makanya ini udah cocok banget, tinggal tak ajukan Mas Heri Pemat. Tahun ngarep instalasi ini ono neng Arjok ini. Instalasi apa itu? Wujudnya apa itu? Aku akan mengusulkan kepada Mas Heri Pemat untuk membuat instalasi seni kos campur. Wih, ngawur nek itu. Maksudnya lah itu rusuh banget loh, nggak boleh. Kok rusuh piye to? Kos campur itu dilarang nek konangan. Kos campur itu kan ngajari elek no. Loh, maksudnya gimana kok kolaborasi kan gimana? Di kontemporer, di modernisasi ini kan tujuannya untuk menarik perhatian anak-anak muda. Kos campur iki menarik perhatian anak muda apa? Ngono Mas. Loh, iya toh. Kalau ada kos apa jenenge konvensional sama kos campur, anak muda lebih milih kos campur kok. Sih. Apalagi kalau 24 jam. Oh iya. Sekarang apa namanya kalau kos konvensional? Itu tuh nggak bisa berkembang. Susah berkembangnya, regenerasinya itu terkait pertanyaan regenerasi susah. Karena terlalu homogen ya. Karena satu terlalu homogen. Lalu kalau misalnya kos konvensional itu kalau mahasiswa udah pada lulus, itu terus susah cari apa pelanggan berikutnya. Tapi kalau kos campur, karena cowok dan cewek jadi satu. Nggak perlu kolaborasi, nggak perlu bingung cari penerusnya. Regenerasi langsung di situ. Itu namanya ugal-ugalan. Oke, kita sudah dikode. Asik. Kamu enteng toh? Kayak gitu nek, kayak gitu itu ngawur nek. Kalau saya malah tertarik dari mumpung ada siapa? Mas Wulu. Nah, itu apa ya? Saya itu berkesenian itu nguri-uri dari dia ya. Wih, kebetulan juga saya itu kan ngefans sama Mas Wulu, jadi setiap gerak-geriknya saya ikutin. Termasuk lari tadi? Iya, saya lari dari kenyataan. DC. Gimana? Ini tuh Mas Wulu tadi dia juga bermain kontemporer tapi di kesenian alat musik. Betul. Gamelan. Musik. Kebetulan juga saya punya darah keturunan. Bapak saya itu juga pemegang alat musik kontemporer. Loh, kok bisa bapakmu? Loh, bentar, bapak saya itu dulu pemegang alat musik kontemporer dan malah cocok sesuai dari temanya tadi yang menunjang perekonomian. Loh, bapak saya itu dulu megang alat musik kempul. Perekonomiannya tuh di sebelah mana kok? Mau megang kempul orang dunia, mau megang toh. Kamu nggak tahu, saking kecerdasannya bapak saya itu, kempul itu dikontemporerkan, dikolaborasikan dengan seni instalasi gerobak. Wow. Maksudnya apa? Bapak saya dodol es dungdung. Kan langsung kan itu. Urusannya kalau kesenian apa? Nudok kempul itu ritmenya lu dong cah cilik langsung dong rubung. Lah. Ekonomi kreatif juga itu. Kok bisa? Lah ya itu ekonomi lah cah cilik dong rubung nek ra jajan ra ya ora mungkin toh. Saking getolnya di situ bapak saya itu sampai dijuluk punya titel DRS. Wih. Kok baru es dong titelnya DRS? Loh DRS. Apa? Dodol rombong surungan kuwi. Disurung ta es dong nek disurung orang tekan gede-gede. Iya, malah itu tuh secara nggak langsung street performing art ya. Nah, saya sih performing art sih nek diajak, tapi saya aja bapak saya udah nggak ada. Oh ya harus digugah. Iya, besok kalau jadi pentas tadi kata Bu ini ada. Ya. Di mana? Di Kridosono, gamelan. Nanti festival. saya yang performing art nuduk kempul muter lapangan. Apa meneh kok kan dimulai dari siang toh. Bener. Wih mesti payu. Mesti payu langsung cair. Langsung cair. AC. Dituku tetap cair. Tetap cair. Wah ini timbangan yang ngoyo-woro. Mending kita kembalikan lagi ke Mbak Wijil untuk membahas bagaimana urusan kemaslahatan tentang seni kontemporer itu sendiri. Benar banget. Saya Chandra Nugroho, saya Dana Martowaidi. Kami dari Seger Banget, sampai jumpa di Ngobrolin Jogja. Monggo Mbak Wijil. Monggo.
Wow, lucu banget. Ya ampun. Luar biasa loh. Duo seger banget ini loh. Ya nggak mau berhenti loh sampai Aku sampai nggak bisa berhenti loh. Wah, luar biasa. Amazing itu loh. Apa namanya? Ide-idenya tuh meletek, selalu meletek itu ya. Out of the box. Betul, out of the box itu loh. Sesuai banget tentunya sama tema kita pameran seni kontemporer dongkrak perekonomian melalui kekayaan seni dan budaya masih di Ngobrolin Jogja persembahan Humas Jogja. Oke, kalau tadi Bu Eni, Mas Wulu, Mas Pemat juga sudah ngomongin banyak nih, kita akan ngobrol lebih dalam lagi mungkin ya Mas Pemat ya. Kalau Mas Pemat sendiri melihat pagelaran seni atau event-event hari ini tuh apa tanggapannya? Kemudian apakah Mas Pemat itu mengamini juga bahwa setiap ada Arjok kemudian banyak event bermunculan juga gitu di tanggal-tanggal Arjok. Itu gimana menurut Mas Pemat? Silahkan. Iya, sebenarnya Arjok itu kan memiliki beberapa program dan salah satunya itu adalah Jogja Art Week. Ya. Jogja Art Week itu sebenarnya platform bersama ya untuk publikasi bersama event-event yang ada di Jogja. Jadi mungkin bukan karena pada saat Arjok mereka tiba-tiba bikin, enggak. Bisa jadi mereka sudah merencanakan jauh hari bahwa pada saat bulan Arjok itu pas mereka bikin event. Nah kemudian tujuan saya sebenarnya ini adalah sistem branding bersama gitu. Tidak hanya Jogja yang tergabung dalam program Jogja Art Week, event-event kemudian bertebaran pada saat Arjok, tetapi Arjok sendiri itu menjadi bagian daripada Jogja Art Week itu. Jadi Jogja Art Week ini ada 170 event, tercatat ada 170 event. Dan memang sebagian besar seni rupa, tetapi di sana juga ada event-event yang mungkin tidak harus bersifatnya itu semacam pentas, tapi ada seminar dan lain-lain gitu ya. Ada musik, ada teater atau tari, kemudian juga ada film, dan kemudian juga ada acara festival kuliner, dan festival-festival yang lain itu yang kebetulan ada atau memang kemudian mereka memang dengan sengaja menyelenggarakan eventnya pada saat Arjok, itu otomatis ini sebagai sebuah city branding untuk Jogja. Dengan banyaknya event. Arjok mempunyai banyak pengunjung, mungkin sehari bisa 1.000 orang ya sehari atau kurang lebihnya segitu gitu. Tapi ini tamu ini bukan semata-mata Arjok yang mendatangkan. Ini adalah teman-teman semuanya atau Jogja sendiri itu yang penuh dengan perhelatan seni punya peran penting untuk mendatangkan orang datang dari luar Jogja menuju Jogja. Tamu Arjok juga tamu event-event yang lain, tamu-tamu event yang ada di Jogja juga tamu Arjok. Ini menjadi sebuah apa ya branding bersama, bagaimana kita kemudian bersama-sama merayakan Jogja sebagai kota festival gitu ya. Sebagai kota festival, kita tidak menyebutkan tidak pernah membranding Jogja sebagai kota festival, tapi festival menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah tekanan bahwa ini harus ada. Festival adalah cara berkesenian. Jadi secara otomatis teman-teman ini mungkin kalau tidak membuat acara atau membuat festival itu gatel alergi gitu ya. Mungkin begitu. Jadi dalam hal ini pemerintah Jogja tentu diuntungkan juga dan tentunya kita juga senang sekali atas dukungannya selama ini ya. Karena ini menjadi sebuah kolaborasi dan itu saling mendukung dan sama-sama kita itu ya bahagia ya Bu ya, bahagia bersama dengan adanya banyaknya event yang ada di Jogja, kita menjadi hidup, bergerak dari sisi apapun. Kita bergerak dari sisi ekonomi, dari pariwisata, dari apresiasi seni, kemudian kita bisa mengamati perkembangan seni, kemudian kita juga bisa mengukur kita itu capaiannya sampai di mana dengan penyelenggaraan event itu gitu. Nah, apa yang kemudian harus kita tingkatkan di sana yang kemudian tiap tahun kita bisa retrospektif kali ya, seperti kemudian tujuannya adalah
membranding Jogja, kemudian dengan laku seni kita semuanya menjadi bahagia. Bahagia. Karena memang paket lengkap gitu ya di saat-saat itu. Termasuk kan hari ini juga di belakang kita juga sebenarnya banyak pengunjung. Tadi juga ada keluarga halo gitu ya. Tadi ada bapak, ibu, anak. Itu juga kemudian orang-orang yang menikmati banyak eventnya di Jogja. Setelah dari Arjok bisa datang ke event-event yang lainnya juga gitu kan. Jadi kalau dari luar kota tuh kayaknya seminggu gitu misalnya bisa pindah-pindah event gitu kan karena saking banyaknya event yang ada gitu kan. Pinginnya gitu ya, jadi bisa langsung dicek tuh tanggal-tanggalnya ada apa aja gitu. Nah kalau Mas Pemat sendiri karena juga sudah pengalamannya di berbagai event luar biasa, keterlibatannya luar biasa, memetakan atau menandai nggak ada perubahan karakter pengunjung setiap tahunnya kan Arjok dari tahun berapa ya Mas ya? 2008 sampai 2023 kan ada generasi yang kalau dulu mungkin yang masih banyak tuh 90-an, 2000-an. Sekarang ada yang Gen Z yang punya culture yang beda banget nih sama penikmat pagelaran seni atau pameran. Gimana Mas? Iya, di Arjok itu juga ada edukasi bagaimana kita itu mengapresiasi karya. Bagaimana kita menjadi pengunjung yang mungkin lebih menghargai sensitif dengan menghargai pengunjung lain misalnya itu hal yang sederhana sebenarnya. Dari awal Arjok diselenggarakan tahun 2008 yang tadinya itu masih gratis dan sekarang menuju berbayar, itu tentu banyak sekali catatan-catatan yang kami buat gitu. Kita membuat riset kecil-kecilan dari mulai bertanya pada pengunjung dari segala usia ya gitu ya. Dari yang terutama yang menarik itu justru dari dari usia remaja atau kemudian anak kuliah ya. Dari yang masih awal kuliah sampai udah lulus itu mereka banyak sekali yang kemudian masih rutin melihat Arjok dan menunggu Arjok itu kemudian mereka datang gitu. Kita tanya ya, dari awalnya mereka itu yang datang hanya selfie aja misalnya, kemudian datang hanya pengen menunjukkan menunjukkan eksistensinya sebagai orang luar yang datang ke Jogja atau orang Jogja yang kemudian juga tidak mau kalah dengan perkembangan yang ada ketika melihat pameran itu apa sih gitu. Nah mereka ada yang kemudian awalnya cuman selfie, kemudian mereka awalnya hanya narsis gitu. Kemudian berkembang menjadi pecinta seni. Itu ada yang dari dulu masih kuliah sekarang bisa membeli karya. Wow. Nah, itu bukti bahwa kita ini regenerasi terus-menerus melalui acara seperti ini bahwa ini juga mengedukasi bagaimana kita melatih sensibilitas orang gitu ya supaya peka kemudian menghargai perbedaan, toleransi dan lain-lain itu melalui event-event seni ya seperti ini. Jadi pengunjung dulu yang mungkin agak susah tertib gitu ya. Sekarang menjadi sesuatu yang mereka ikut menjaga. Saya amati mereka ikut menjaga karena mungkin tenaga kerja kita itu kurang ya, dalam arti galeri siternya mungkin juga kurang karena jumlahnya pengunjung itu besar sekali. Mereka ada yang mengingatkan jangan pegang, kemudian maju mundurnya seberapa jaraknya, kemudian memotret memakai flash itu tidak boleh, kemudian membawa tas yang kemudian riskan itu kemudian bisa menyentuh karya dan lain-lain. Itu seperti ada saling yang mengingatkan, sehingga itu menariknya. Termasuk orang selfie, ketika orang selfie itu mereka akan lihat-lihat apakah ini mengganggu pengunjung lain dan lain-lain. Itu apresiasi, mungkin edukasi dalam mengapresiasi sebuah karya. Gitu. Itu menarik. Dan mereka dari yang menjadi pengunjung sekarang menjadi kolektor. Wow, kita itu luar tidak biasa hanya sih. tidak hanya kemudian mereka tidak hanya jadi seniman saja, tapi mereka juga bahkan mereka yang ada yang jadi pejabat misalnya dan mereka pasti akan tahu kebutuhan-kebutuhan dan karakter para pelaku seni itu seperti apa. Suatu saat nanti kalau kita generasinya ini sudah tergantikan, saya pikir akan jauh lebih bagus lagi pendukungan publik ini republik ini pada seni budaya. Saya pikir
itu salah satu bentuk investasi kebudayaan kali ya. Iya, tapi aku menarik Mas yang disampaikan Mas Rahmat bahwa pengunjung itu memang punya perubahan karakter tiap tahunnya ya. Misalnya yang tadinya cuma nonton aja, narsis aja, foto aja, bahkan bisa menjadi kolektor. Itu kan kita ketahui setelahnya ya, setelah waktu berjalan. Tapi dulu Mas, ini eksklusif hanya di Humas Jogja nih. Aku tanya, Mas ketika sebagai seorang penyelenggara, udah bikin event susah banget, perjuangannya luar biasa yang udah banyak dibicarain juga gitu kan. Orang datang ke pameran cuma mau foto-foto tanpa mengetahui karya ini apa, perjalanannya gimana. Mas Rahmat waktu itu sedih nggak waktu itu? Oh enggak sama sekali. Oh enggak? Enggak sama sekali. Orang datang aja itu udah poin penting. Yeah. Dulu ketika kita membuat pameran itu yang nonton kan teman-teman kita sendiri. Atau ya komunitas kita sendiri. Ketika ini kemudian sudah terbuka, orang siapapun kita nggak kenal gitu. Ya katakanlah itu wisatawan gitu atau tetangga sebelah gitu nonton itu sesuatu yang ini membanggakan buat kita semuanya. Tentunya juga saya juga banyak bicara dengan seniman ini kaget gitu. Ternyata kita mempunyai publik begitu besar. Kita mempunyai apresian yang begitu banyak gitu. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah keterbukaan dan tentunya ketika kita mengemas sebuah penyelenggaraan event ya itu harus sudah ramah, harus sudah kemudian lebih membuka kesempatan kepada siapapun untuk mengapresiasi. Dan tentunya juga tidak terlihat eksklusif gitu. Makanya kemudian kita perlu mendukung dengan program-program yang kemudian lebih common, lebih bisa diterima oleh publik. Sehingga orang publik datang melihat pameran itu tidak masuk ke dunia lain, tapi juga ini hal yang biasa. Dan Jogja hari ini sudah sangat biasa melihat pameran, sudah bahkan menjadi sebuah kebutuhan. Kalau tidak melihat pameran, rasanya ada yang ketinggalan. Ada yang kurang ini gitu ya. Gitu. Oke, berarti ini yang tips dari Mas Rahmat adalah ketika kita bikin event, ya udah kita harus menerima respon dari pengunjung apapun itu gitu kan. Karena pasti akan bertumbuh dan juga hidup juga ya aktivitas keseniannya. Oke, Mas Wulu, kalau tadi kan Bu Eni udah menyinggung soal Jogja Gamelan Festival gitu kan. Nah mungkin juga sedulur Jogja yang nonton juga penasaran banget nih udah mau mengikuti nih. Bisa dijelaskan nggak Mas tentang YGF ini apa? Yogyakarta Gamelan Festival itu mungkin salah satu penyelenggaraan acara yang tujuannya adalah untuk melestarikan dan sekaligus mengembangkan gamelan. Tapi tujuan utamanya dulu dibuat itu hanya untuk mengumpulkan para pencinta dan pelaku gamelan dari seluruh dunia. Jadi itu kayak urban gatheringnya gamelan gitu. Nah, Yogyakarta Gamelan Festival ini udah berlangsung selama tahun ke-28. Iya. Dan tahun ini akan diselenggarakan dari tanggal 20 sampai 26 Agustus. Ya. Nanti mungkin yang menarik kalau teman-teman biasa ngikutin pasti ada konser gamelan ya. Di tiap konsernya itu kita punya gamelan klasik tradisi, lalu gamelan yang berasal dari akademik, jadi dari kampus-kampus, lalu ada gamelan anak-anak. Yang terakhir adalah gamelan dari luar negeri maupun wilayah yang kontemporer. Jadi pasti ada 4 kategori itu. Jadi kalau teman-teman nanti mau nonton, itu di tanggal 24, 25, dan 26. Itu di tanggal mana aja pasti ada 4 kategori itu. Nah, sementara di tanggal 20 itu kita akan ada opening ceremony untuk Yogyakarta Gamelan Festival, namanya Gaung Gamelan. Gaung Gamelan ini sebenarnya salah satu program dari komunitas Gayam 16 selaku penyelenggara Yogyakarta Gamelan Festival. Di Gaung Gamelan ini kami akan mengumpulkan 28 kelompok karawitan daerah istimewa Yogyakarta dengan gaya Jogja ya, karawitan dengan gaya Jogja. Dari 28 tersebut 22 diantaranya adalah kelompok karawitan yang berasal dari desa budaya binaan dari Dinas Kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta. Mereka ini sebelumnya nanti mungkin bisa ditambahkan sama Bu Eni, telah diberikan sumbangan 28 set gamelan untuk tiap desa budaya itu dari Dinas Kebudayaan. Nah, yang menarik setelah kami hitung itu dari kenapa 28 ya ngepas-ngepas ke sih Mbak karena YGF ke 28. Awalnya mau 40. Tapi
kok ambeganku cendek banget, terus 28 aja. Ya sesuai Nanti kalau kebanyakan umurnya. nggak sempat lari loh. Udah nggak sempet ini sebulan nih. 28 ini nanti akan ada sekitar 700 pengrawit yang akan memainkan ladrang Santi Mulyo dan satu lagi ladrang ciptaannya Sabto Harjo, ladrang prosesi. Dua ladrang itu akan dimainkan secara simultan bareng oleh 28 karawitan itu. 28 kelompok karawitan. Jadi tapi ini nggak berusaha nyetak rekor muri ya. Ini rekor Bima Sakti. Lebih jauh lagi ya? Iya, nggak mau naik muri. Jadi intinya itu untuk tema kali ini YGF adalah gamelan Beyond Sound. Jadi kami pengen menunjukkan bahwa gamelan itu sudah melampaui gaungnya, sudah melampaui dengungnya, sudah melampaui suaranya. Dia sudah dikenal sebagai hal yang tidak hanya suaranya saja. Nah, di dalam gaung gamelan ini nanti ketika dibunyikan dua ladrang tersebut itu tanpa amplifikasi. Lalu kenapa sebanyak itu ya? Kalau di barat gitu, kalau orkestra atau drum band itu ada istilah one sound one band. Bagaimana kemudian semua suara itu bersatu menjadi amplifikasi organik yang sangat keras, yang sangat bukan keras ya, loud ya, mungkin keras ya artinya di bahasa Indonesia, loudness gitu, tanpa menggunakan amplifikasi elektrik. Nah ini akan diselenggarakan di Stadion Kridosono. Kenapa di Kridosono? Sebenarnya kalau alasan teknis ya karena groundnya itu masih tanah, jadi nggak begitu panas, meskipun kan nanti kami kasih flooring ya. Tapi bentuknya yang bulat dan itu di tengah kota. Itu seakan-akan buat kami itu akan menghantarkan suara gamelan itu ke atas. Kami pikir belum pernah ada manusia di planet ini yang mendengarkan 28 gamelan ditabuh bareng. Mungkin 4 sampai 6 ya. Aku pengalamanku pribadi ya mungkin baru segitu ya. Tapi kalau 28 itu sangat masif. Ya tujuannya lebih karena ini bagaimana kemudian menggaungkan gamelan sementara gamelan itu sendiri melebihi gaungnya sendiri. Silahkan ditonton nanti tanggal 20 dari jam 3 sampai jam 6 sore. Nanti selepas jam 6 sore nanti akan ada sumbangan lagi dari Dinas Kebudayaan pementasan wayang kulit oleh Ki Wondo. Nah, nanti akan dipentaskan setelah gaung gamelan di Stadion Kridosono juga tanggal 20. Nanti rencananya enggak semalam suntuk tapi semalam ceria. Jadi enggak suntuk-suntuk banget. Jadi ceria bahagia. Iya, ceria, iya. Apakah ini juga bagian dari gaung gamelan ini atau gaungnya gamelan ini bagian dari ruatan duka ekologis hari ini, polusi kita udah makin tinggi, sampah dan lain sebagainya. Itu juga apakah jadi ambil bagian ngeruat hal yang ada? Aku pikir ini malah sebagai wujud syukur dan doa atas harapan yang semoga kita semua terlindungi. Karena kami berpikirnya seperti ini. Kita selepas ada pandemi ya, terus ternyata hal-hal yang dari dulu kita siapkan, kita waspadai, kita udah nyiapin apapun, ketika ada pandemi itu nggak ada artinya sama sekali. Kita begitu kecil di situ. Nah, gaung gamelan ini juga bisa perwujudan dari mikrokosmos dan makrokosmosnya manusia juga itu mungkin memang kenapa arahnya ke atas jadi transenden juga ini wujud puji dan doa juga. Di sisi yang lain, ini adalah apresiasi kami selaku orang-orang yang menggiatkan gamelan di berbagai disiplin. Apa saja, entah itu pementasan, entah itu tradisi, entah itu kontemporer, entah itu obrolan, entah itu pewacanaan, entah itu kearsipan. Tapi yang kami lakukan itu selalu di gamelan. Ini perwujudan apresiasi kami terhadap para pendahulu yang sudah meninggal. Bagaimana perjuangan mereka atas gamelan, mulai dari Kinarto Sabdo, lalu ada di Bali dan di Solo ada Iwayan Sadre, lalu ada Ben Pasaribu, lalu ada Sabto Harjo, lalu ada Jaduk Ferianto,
lalu bagaimana Eyang Cokro mengembangkan gamelan dengan caranya sendiri. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang secara tidak langsung maupun langsung itu mempengaruhi kita hari ini tetap menggaungkan gamelan. Tanpa mereka yang ngeyel, yang ngotot untuk ngomong ke gamelan setiap waktu di hidup mereka, mungkin hari ini saya gambar ya, melukis mungkin ya, atau apalah mainan, bikin geng sepeda mungkin ya hari ini, atau yang lain. Nah itu juga ke beberapa teman saya. Jadi yang hari ini nguri-uri gamelan itu tidak melulu para pengerawit atau pemain gamelannya, tapi ada manajer bank, admin perusahaan rokok, mungkin juga kepala taman budaya, mungkin juga pemilik warung di pinggir jalan. Itu semua jadi elemen-elemen yang mendukung terselenggaranya entah itu pelestarian budaya tradisi maupun pengembangannya. Sudah tidak bisa dilakukan sebagai pelakunya itu senimannya, nggak bisa. Ini ekosistem. Nah, berkat mereka ekosistem ini terbentuk. Di Komunitas GAM 16 itu mungkin yang bisa main gamelan, benar-benar bisa main gamelan sebagai pengerawit itu hanya 40% mungkin. 60%-nya ono sing iso ngewangi ngotong ke gamelane. Abuat. Ada yang seorang sound engineer yang sama sekali tidak bisa ngerti gamelan, tapi dia tahu karakter bunyi gamelan itu bekerja di frekuensi, di spektrum frekuensi mana saja, itu ada. Nah, ya itu sekelumit. Nah, YGF sendiri berdiri sebagai wadah ya, supaya terjadi ekosistem ini mempunyai wadah untuk mengekspresikan gamelan, dan itu mewadahi seluruhnya, enggak yang dari DIY tapi dari seluruh dunia. Kenapa dari seluruh dunia? Karena harapan kami kita tetap menjadi tuan rumah untuk gamelan, bukan orang lain. Itu yang penting bagi kami ya. Kira-kira begitu Mbak Wijel, dan semuanya teman-teman bisa nonton tanpa dipungut biaya speser pun tahun ini. Tahun ini, catatannya tahun ini. Ya. Oke. Tahun depan masih sama. Oh iya, kita lihat seperti apa. Tapi kita, ada program yang baru, dan ini kami mencoba bikin yang namanya gamelan dinner. Gamelan dinner. Ya, kami mencoba menawarkan ruang untuk ketemu dengan pelaku dan berdiskusi tentang pelestarian dan perkembangan gamelan dalam sebuah gala dinner. Nah, ini kami namakan dengan gamelan dinner. Kami mencoba kemungkinan bagaimana kemudian gamelan bisa berkembang ya. Aku perluasannya tuh aku berusaha tidak membatasi perluasannya, jadi ke semuanya. Kita coba banyak hal gitu ya. Oke. Aku tuh dulu Bonang Barung dan penerus loh. Oh iya? Iya. Saya penerusnya Bonang. Betul ya, saling meneruskan gitu ya. Oke. Mungkin kapan-kapan bisa pentas ya Mbak Wijel ya. Gak usah lah Mas. Bu Eni, mungkin Bu Eni juga boleh menceritakan juga Bu tentang Jogja Gamelan Festival dan juga keterlibatannya Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan DIY Bu seperti apa? Kan tadi ada juga pertunjukannya juga ya Bu ya, monggo. Matur nuwun. Jadi di JGF yang ke-28 ini terima kasih sudah gandeng teman-teman kami dari Desa Budaya, yang saat ini memang Desa Budaya sudah 76 ya. Kemudian 76 Desa Budaya ini sudah kami berikan gamelan. Gamelannya tidak main-main ya, perunggu gamelannya itu. Gamelan perunggu Slendro Pelok untuk 76 Desa Budaya. Ini tinggal 6 tahun ini kita terakhir untuk pemberian kepada 6 Desa Budaya yang tahun ini semoga nanti ini sudah 2 terkirim sebelum akhir tahun, sebelum Desember ini semua Desa Budaya sudah memiliki gongso, perunggu, slendro dan pelok. Nah, di JGF yang ke-28 ini Mas Ari Wulu bersama teman-temannya menggandeng kami khususnya di Kundo Kabudayaan di Desa Budaya. Nah, kemarin kami sudah sepakat dengan teman-teman yang ada di Desa Budaya, tolong yang bermain di YGF ini harus generasi muda. Jangan yang sudah sepuh-sepuh. Karena unsur generasinya nanti akan tumbuh.
Karena gamelan itu kami harapkan tidak hanya ditumpuk, tidak hanya diletakkan di balai desa atau di balai budaya yang tidak dipergunakan. Nah, nanti kalau gamelan itu tidak dipergunakan akan kelihatan pada saat penampilan di YGF itu anak-anaknya semahir apa. Karena waktu belajarnya kan juga tidak lama. Ya tidak lama. Jadi nanti di tanggal 20 Agustus ini kami berharap yang main adalah anak-anak muda semua. Kemudian kami mensupport hanya untuk transport saja anak-anak muda. Nanti di 22 itu persebarannya dari Bantul ada 7, dari Sleman ada 7, Kulon Progo 3, Gunung Kidul 3, dan Kota 2. Sehingga 22 itu akan main bersama. Sebenarnya kepinginnya 76, tapi Ridosono tidak cukup kalau 76 main semua nanti. 2 hari berarti. Ya, 2 hari. Karena 2 hari anggarannya akan beda lagi. Jadi ini hanya guyon saja. Jadi mungkin di lain waktu, mungkin tahun depan atau mungkin kita akan buat konser yang 100 gamelan atau ini wacana-wacana ke depan. Wah, bulan depan oke. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin bukan ya Bu hal yang ya. tidak mungkin, akan mungkin sekali dari itu baru desa budaya belum komunitas-komunitas, belum sanggar-sanggar. Betul. Kan ada. Jadi nanti mungkin ada konser yang khusus gamelan perunggu, mungkin ada lagi konser gamelan dari besi, dari Kuningan. Nah, ini kan sangat menarik. Baik, ini menarik banget ya Bu ya. Tapi ini kalau kita tadi ngomongin YGF kan ada banyak kebaruan dan juga program-program yang menarik. Tapi di luar itu Bu, barangkali mungkin saya, Mas Wulu, Mas Pemat dan juga komunitas atau pelaku seni kan banyak meminta kepada disput gitu ya, banyak curhat gitu kan Bu, tanpa mengetahui mungkin sebenarnya tentu saja kami yakini bahwa Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan DIY itu sangat ingin merengkuh semuanya, tapi tentunya saja ada kendala-kendala, mungkin boleh Bu diceritakan dalam hal itu kendala-kendala apa yang dialami Bu? Jadi kami sadar diri bahwa Kundo Kabudayaan ini induknya atau ibunya dari semua komunitas, dari semua seniman, budayawan dan sebagainya. Tapi dari sisi kesulitan kami ya Mbak ya, terutama di proses perencanaan dan penganggaran. Jadi teman-teman mungkin belum banyak yang tahu bahwa kami ini kan mengelola dana keistimewaan yang perencanaannya itu N-2. Jadi N-2 itu 2 tahun ke depan, kami sekarang ini 2023 ya. 2025 itu sudah kami harus merencanakan. 2024 ini sudah jadi Mbak. Jadi kami ini sudah 2 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada istilahnya ada, Bu kami itu diundang ke luar negeri. Semua fasilitas sudah ada, tinggal tiket Bu Eni. Tinggal tiket. Ini kami itu rasanya Grantes ya Bu? Iya, kenapa Pemda DIY tidak bisa memberikan Nyun Sewu anggaran lah? Karena anggaran kami memang sudah plotnya, rekeningnya itu sudah ada nih. Nah mungkin kalau ke depannya nanti ada perubahan-perubahan yang bisa fleksibel, misalnya ada rekening itu mungkin bisa untuk memfasilitasi langsung apapun yang bisa untuk kebutuhan seniman. Ini sangat mendukung, tapi kami kan tidak bisa hanya dari Jogja karena program ini kok untuk keseluruhan se-Indonesia. Jadi memang ini yang menjadi kesulitan kami. Kemudian beberapa fasilitas memang kami sudah memberikan kepada teman-teman sanggar. Memang kami memberikan fasilitasi yang jumlahnya hanya sedikit karena hanya supporting. Nah ini kami bisa, tapi jumlahnya setiap tahunnya juga terbatas. Di kabupaten, kota pun bisa mengakses, silakan monggo ya. Nah apakah ada Bu program-program dari pemerintah yang sifatnya itu untuk memilih atau memilah kreator-kreator seni ataupun seniman muda, misalnya seniman ini tuh lagi naik daun, mungkin kita bisa support, atau ada program semacam itu atau bagaimana? Ada program-program seperti itu, tapi tidak banyak tidak banyak. Misalnya ada misi-misi ke luar negeri, misalnya kita diminta ada permohonan untuk misi ke luar negeri, itu semua kita harus ada kuratorial, Jadi festival-festival yang akan kita lakukan di festival-festival berjenjang itu juga kita kuratori, karena harus berjenjang dari Kapanewon, sekarang kan Kapanewon atau Kemantren antar Kapanewon Kemantren naik ke kabupaten, nanti juaranya dari kabupaten baru kita kirim ke provinsi. Nah seperti itu ya. Kemudian di fasilitasi kami ke bidang seni rupa itu juga ada kurator. Jadi kami tidak bisa berjalan tanpa dibantu oleh teman-teman semuanya. Seni rupa, teater, tari semuanya Iya. Itu adalah keluarga besar kami di Kundo Kabudayaan. Jadi gitu Mas Pemat, Mas Wulu.
Oke, ini sebelum kita berpisah juga, ini mungkin di kesempatan kali ini boleh Mas Pemat nih, mumpung juga ada Bu Eni juga yang ibu kita semua juga di hal kebudayaan. Mungkin apa Bu, apa Mas yang mau disampaikan ke Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayaan DIY, atau mau nyuwun dukungan apa lagi gitu, atau apa gitu, atau apa Mas, atau sudah luar biasa sekali, monggo silahkan Mas. Iya, tentunya dari kami dari dulu ya selalu bersyukur memiliki orang tua nih, pemerintah ini orang tua saya sebenarnya gitu, yang selalu memberi, selalu mensupport, selalu mendampingi gitu ya. Pada prinsipnya kita ini hidup seperti keluarga gitu. Jadi kita saling menutupi dan mencukupi apa yang kurang. Itu yang menarik sebenarnya di Jogja itu. Dan saya sangat bersyukur setiap penyelenggaraan event saya seperti di Arjok maupun di beberapa event dimiliki teman-teman juga itu selalu mendapatkan support. Tapi memang kemudian masih ada satu hal yang kemudian ini tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah daerah Jogja, tetapi juga pusat, bahwa bagaimana ketika kita itu membuat sebuah penyelenggaraan atau peristiwa seni yang kemudian berhasil mendatangkan sekian puluh atau bahkan berapa ratus ribu orang dari luar negeri, itu mestinya apresiasinya mendapatkan lebih apresiasinya gitu. Baik itu dengan hal-hal yang sifatnya mungkin administratif ya, misalnya pajak dan lain-lain ya gitu-gitu. Jadi tidak hanya tugas dari pemerintah daerah tapi juga dari pusat, bagaimana kemudian kita bisa menghargai teman-teman seniman ya, terutama karena mereka adalah juga merupakan, buat saya sih ujung tombak gitu ya, atas kebesaran bangsa ini melalui sisi seni budaya gitu. Bagaimana kita bisa dikenal, bagaimana kita semakin kuat justru dari seni budayanya. Nah, apresiasi dalam bentuk apa dari pemerintah pusat untuk teman-teman seniman, dan tentunya itu juga akan diikuti apresiasi teman-teman dari pemerintah daerah untuk para seniman. Saya kira itu. Ya, mungkin Bu Eni mau menanggapi Bu. Jadi sungguh kami terima kasih kepada semua seniman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, baik itu lintas, baik seni pertunjukan maupun non pertunjukan, atau kepada semuanya warga masyarakat Yogyakarta ini yang selalu kita banggakan, karena Jogja ini Jogja yang selalu ngangeni dan harus dikunjungi. Nah, ini yang menjadi moto kami, Jogja ini ngangeni dari seni budayanya. Monggo kita sengkuyung bersama apapun kegiatan yang ada di Yogyakarta, dan harus kita nantikan apa yang akan muncul tahun depan, apa Yogyakarta memunculkan apa. Ini selalu menjadi hal-hal yang diinteni ya bahasanya, diinteni oleh masyarakat-masyarakat yang ada di luar Yogyakarta menika. Sungguh terima kasih pada semuanya yang sudah menyengkuyung Yogyakarta ini untuk budaya yang luar biasa. Luar biasa, baik. Kalau tadi Mas Pemat dan juga Bu Eni udah ngomongin soal struktural dan lain sebagainya. Kalau Mas Wulu nih, aku pertanyaannya agak beda Mas dari narasumber yang lainnya. Enggak apa ya Mas ya? Yang menjadi pertanyaan banyak orang nih Mas Wulu. Bagaimana caranya hari ini kita meregenerasi pelaku-pelaku seni, pelaku-pelaku event muda, supaya mereka punya ruang, punya tempat di seni kontemporer. Karena nampaknya sudah saatnya deh Mas Wulu makin fokus sama larinya, sama maratonnya gitu. Udah mulai keluar kota tiap minggu gitu, supaya Mas Wulu punya waktu untuk hobi-hobinya yang lain. Jadi apa Mas tipsnya untuk generasi muda, pelaku event muda kayak apa nih? Ini jebakan ya. Loh, soalnya kan katanya impeachment ini aku diturunkan dari tahtaku ya. Aku pikir hari ini teman-teman muda yang terlibat gini, teman-teman sekarang itu akan lebih mudah daripada di zaman kami dulu ya. Kami dulu gitu nggak ada yang bisa kami pelajari. Kami nggak tahu harus belajar dari siapa, kecuali kalau yuk dilalah ono rezeki yuk harus nonton eventnya Java Musik Indo ke Jakarta ya, atau nek beruntung banget pas nonton ke luar negeri. Tapi di luar itu kami sama sekali nggak ada. Bahkan untuk referensi, aku masih ingat bagaimana aku ngelihat Lollapalooza sama
beberapa festival luar negeri itu heran aku bisa berjalan sedemikiannya. Itu baru festival yang kayak gitu ya, Rock in Rio. Kalau hari ini kita semua nonton Burning Man, aku nggak yakin sampai gila bisa mewujudkan itu dalam waktu dekat ya. 3 hari besok misalnya. Maksudku dulu tuh referensinya hanya seperti itu. Yang kemudian dulu bisa kami ambil adalah bagaimana di Jogja ini nyengkuyung bareng menjadi kekuatan. Ketika ada teman bikin pameran, dari dulu saya dekat dengan seni rupa sebagai pekerjaannya. Misalnya ada teman yang pameran gitu ya. Ya kami ngewangi masahi kasone ben iso dadi frame. Atau yo nyiapin sound systemnya supaya pas pembukaan ada yang pidato. Dan seterusnya dan seterusnya. Terus ketika ada teman main band mau pentas, efeknya pinjem-pinjeman efek gitarnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu membuat kami tumbuh sebagai orang yang kudu semuanya itu bisa dikerjakan sendiri. Misalnya keberatan, pasti ada teman yang membantu. Kami berangkat dari situ. Nah, sampai ke titik hari ini, ketika hari ini kami lebih memilih kalau bisa membayar, memberikan pengorbanan supaya apa yang kita inginkan mewujud. Sampai kita punya pola pikir yang seperti itu hari ini. Namun hari ini itu banyak sekali di sekeliling saya teman-teman yang membuat event, festival atau kegiatan atau aktivasi apapun yang luar biasa juga. Nah, teman-teman muda ini sebenarnya punya banyak kesempatan untuk belajar dan melihat langsung dan merasakan langsung bagaimana proses itu berlangsung. Ini adalah pembelajaran yang sangat cepat. Terus di banyak universitas juga sekarang muncul tata kelola seni ya, manajemen seni. Lalu ada sekolah stage management juga, school management juga ada. Ini yang saya pikir kalau pertanyaannya bagaimana ya regenerasi ini muncul, aku tidak bisa menjanjikan apa-apa kecuali mendorong teman-teman yang memang tertarik dengan dunia ini itu bisa sekarang hari ini bisa belajar di mana saja, banyak hal. Kalau yang dulu enggak, kita kejeblos ping bola Bali, bahkan pernah bikin sound system ya akhirnya bikin sendiri dan Rapayu itu juga pernah. Teman-teman hari ini enggak perlu sampai ke situ. Tinggal install aplikasi pinjol terus beli sound system gitu ya. misalnya. Atau tinggal ini satu ini isu di antara kami juga. Atau tinggal bikin konsep acara, terus bikin pre-sale-nya, terus di cancel aja, itu juga bisa. Itu juga bisa seperti itu. Nah, pilihan sekarang bolanya ada di teman-teman yang pengen mengembangkan. Semua fasilitas sudah disediakan. Aku yakin di Arjok, di YKF, di teman-teman yang tergabung di Jogja Festivals itu ada menu volunteer. Ya. Nah, kerja voluntary di sini ini bukan terus jaga ke uang transport atau uang makan ya teman-teman. Tapi bagaimana kalian menjadi sukarelawan, terus belajar banyak di situ. Nah, pilihannya adalah bagaimana teman-teman memilih event yang bisa belajar dari situ. Tidak semuanya mungkin menyadari bahwa di situ bisa dipelajari. Yang dipelajari bukan ini ya, kita belajar dari kesalahan, iya. Tapi bukan itu maksudnya. Yang dipelajari adalah bagaimana menyelenggarakan dengan baik. Perencanaan itu adalah hal awal yang dilakukan sebagai solusi ketika ada masalah. Bukan nanti kalau ada masalah gimana baru dicarikan solusinya, bukan. Perencanaan itu salah satunya adalah ketika ada masalah sudah ada solusinya. Itu yang namanya perencanaan. Nah, dari situ teman-teman sudah memilih ini event apa yang bisa saya ikuti. Nah, terus menurut saya karena era hari ini tuh informasi juga langsung, teman-teman bisa memilih mau jadi seperti apa dan bikin event itu kalau bisa ya medus kok kerentek ya. Bukan untuk kaya. Kalau mau kaya bekerja. Jadi nggak cuma bikin event maksudku nek mau kaya gitu. Jadi bikin event ya gawe bank terus apalah. Dan seterusnya. Jangan cuma bikin event. Tapi kalau bikin event munculnya dari karena kerentek pengen. Nah itu pasti eventnya akan jadi bagus. Ya. Siap.
Jadi mari untuk teman-teman muda kita bekerja keras, kita bersama-sama ngangsu kauruh. Masih ada Mas Wulu, ada Mas Pemat, ada Bu Eni yang bisa didatangi kapan aja. Dan kita dukung Mas Wulu goes to UTMB. Maraton luar negeri ya langsung ya. Oh, Oke, iya, amin, amin. terakhir mungkin singkat aja closing statementnya Mas Wulu, monggo. Singkat aja, jangan panjang-panjang loh, sejam lagi ya. Iya. Yang penting tetap semangat, selalu menatap ke depan meskipun kadang berjalan ke belakang. Enggak apa-apa. Baik, tepuk tangannya untuk Mas Wulu. Mas Pemat mungkin boleh closing statement singkat saja. Ya saya cuma mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang sudah menjadi saudara kita semuanya dalam berkesenian, sehingga kita itu dalam kondisi apapun kita itu bisa bersama-sama dan kemudian bisa menyelenggarakan, menyambut tamu-tamu dari luar ya. Kalau kita ngomongin pariwisata boleh nggak sih Bu? Gitu, bahwa kita itu semakin banyak sekali variasinya dan kita sudah mendapatkan banyak sekali pujian, tapi kita mestinya sudah tidak keblinger dengan pujian itu. Justru kita makin introspeksi, apalagi yang harus ditingkatkan, dan jangan cepat puas. Dan kita tentunya benar Mas Ari Wulu, kita harus menatap ke depan walaupun kadang-kadang kita juga berjalan ke belakang. Oke, wow, tepuk tangannya untuk Mas Pemat. Ada apa nih ya, kalimat itu diamini juga gitu ya oleh para pelaku-pelaku seni. Bu Eni mungkin pesannya untuk pelaku maupun penikmat seni budaya, monggo silakan. Singkat saja bahwa ngobrolin Jogja itu tidak lepas dari seni dan budaya. Dan monggo kepada semua masyarakat, kepada semua seniman, kepada teman-teman pelaku seni baik yang pemula maupun yang sudah senior, yang sudah punya nama, punya nama yang besar untuk Jogja ini, monggo kita sama-sama sareng-sareng untuk tetap melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan seni yang ada di Yogyakarta menika. Sekali lagi kita tidak cepat puas dengan apa yang sudah kita lakukan, tapi kita perlu tadi sama seperti yang teman-teman yang lain, Mas Wulu dan Mas Heri Pemat, kita perlu introspeksi apa yang sudah kita lakukan ini pas belum dengan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Semangat untuk semua teman-teman seniman Yogyakarta. Matur nuwun. Tepuk tangannya untuk Bu Eni, matur nuwun sekali. Ngobrolin Jogja tidak lepas dari seni dan budaya, dan juga informasinya bisa dilihat di Humas Jogja gitu. Oke, terima kasih sekali untuk Bu Eni, tentu saja rawuhnya matur nuwun, selalu memberikan semangat untuk seniman-seniman yang ada di DIY Bu. Sehat selalu. Amin. Karena tentunya energinya diperlukan oleh banyak orang Bu Eni. Kemudian Mas Wulu juga semangat terus, lihat ke depan sesekali lihat ke belakang ya. Tetap olahraganya nomor 1 ya Mas, jangan ditinggalkan. Kemudian juga Mas Pemat juga tentu selalu menginspirasi banyak pelaku-pelaku seni ataupun penikmat-penikmat seni yang ada di Indonesia dan internasional. Tepuk tangannya untuk narasumber kita, luar biasa sekali. Ini sebenarnya masih asik ngobrolnya gitu ya, kayaknya masih bisa sejam lagi. Tapi kan banyak sekali tentunya agenda-agenda yang harus kita lakukan. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih sekali tentunya untuk semua orang yang terlibat. Untuk Arjok terutama, ruangannya yang begitu indah, tadi juga banyak hilir mudik. Orang-orang yang nonton juga di belakang kita, kemudian juga untuk Jogja National Museum, kemudian untuk Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk Humas Jogja, dan juga untuk seluruh sedulur Jogja. Semoga Anda selalu bahagia dan punya banyak inspirasi setelah menyaksikan tayangan ini. Dan akhirnya saya Wijil Ramadhani pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And this is Tommy and Lintar. Langit di atas selepas hujan reda, dan kau lihat pelangi seperti kau di sini. Hadirkan Sriwedari dalam surga duniawi, dan kita berbicara lalu kau merasakannya sama sepertiku.
seperti syair tak beraksara. Lihat fajar merona memandangi kita, seakan tahu cerita tentang semua rasa yang ingin kita bawa, tanpa ada rahasia, dan kita melangkah untuk lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Suara hati kita bergema, melantunkan nada-nada, berlagu tanpa berkata. Sirama hati kita bernada, merayu tanpa bicara, berlagu tanpa berkata, seperti syair tak beraksara, seperti puisi tanpa rima, seperti itu aku padamu. Suara hati kita bergema, melantunkan nada-nada, berlagu tanpa berkata. Irama hati kita bernada, merayu tanpa bicara, berlagu tanpa berkata, seperti syair tak beraksara, seperti puisi tanpa rima, seperti itu aku padamu. Seperti itu aku padamu.